sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing umatnya kepada jalan yang benar sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami selaku panitia untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Dalam upaya peningkatan pengetahuan wawasan serta keterampilan kader PKK di lingkungan Polsek Banten, maka Dinas Pemberdayaan Polsek Banten memandang perlu diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan pekarangan halaman rumah, bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberdayaan kaum perempuan agar berperan aktif dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan atau pengembangan program pemberdayaan masyarakat, yakni program terpadu pendidikan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera melalui sebuah program pokok PKK. Hal ini sejalan dengan visi dan misi PKK, yaitu terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, serta berkeadilan gender dan kesadaran hukum lingkungan. Misi PKK yaitu meningkatkan mental, spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila, meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencerdaskan hidup bangsa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan warga, serta meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui hatinya PKK, sandang, pangan, dan perumahan, serta tata laksana rumah tangga yang sehat. Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan lingkungan hidup, dan membiasakan hidup berencana dan meningkatkan pengelolaan. Selanjutnya, sasaran dari kegiatan fintech pemanfaatan pekarangan halaman rumah tingkat Polsek Banten tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan pekarangan halaman rumah adalah seluruh pengurus tim penggerak PKK Polsek Banten dan tim penggerak PKK Kabupaten Kota Polsek Banten. Kedua, laksanakan pembinaan sebuah program pokok PKK baik di tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan desa serta kelurahan di wilayah Polsek Banten. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Polsek Banten, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Lembaran Negara Nomor 4010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan, Lembaran Negara Nomor 4578. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Peraturan Daerah Polsek Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Polsek Banten. Pembelaan Daerah Polsek Banten tahun 2002 nomor 80 seri E. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Polsek Banten tahun 2006 nomor 48 tambahan Lembaran Daerah Polsek Banten nomor 2 seri E. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga, dan kedua dapat pembuatan pekarangan rumah untuk mencukupi kebutuhan bahan pokoknya. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu yang pertama Kepala Tim Penggerak PKK Polsek Banten, selanjutnya Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Polsek Banten, dan terakhir Wakil Ketua 4 Tim Penggerak PKK Polsek Banten. Serta kegiatan pemanfaatan pekarangan halaman rumah tingkat Polsek Banten tahun 2020 yaitu pertama tim penggerak PKK Polsek Banten sebanyak 10 orang, tim penggerak PKK Kota di wilayah Polsek Banten
Setiap kota 40 orang, jadi seluruhnya 160 orang. Teknis pelaksanaan kegiatan melalui Zoom meeting. Anggaran. Biaya yang timbul pada kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Perkara Halaman Rumah Tingkat Banten tahun 2020 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP Banten tahun 2020. Kemudian laporan kegiatan bimbingan teknis pengembangan perkara halaman rumah tingkat Banten tahun 2020 dan selanjutnya dimohon kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Banten untuk memberikan arahan serta membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Bapak Juli Kristanto selaku Kabid LK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Acara selanjutnya yaitu arahan sekaligus membuka kegiatan BIMTEK pemanfaatan perkarangan halaman rumah tingkat Provinsi Banten tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten kepada Ibu Dr. Anda Hajah Nining Wahidin Halim. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Ibu Dr. Insinyur Haja Aan Muawana MM. Yang saya hormati Kabid PLK DPMD Provinsi Banten, Bapak Juli Kristianto. Yang saya hormati Ketua Pojok 3 PKK Provinsi Banten, Ibu Dr. Haja Imas Nur Rahmah beserta anggota. Yang saya hormati anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Banten yang saya sayangi dan saya banggakan, serta seluruh peserta Zoom meeting dari Tim Penggerak PKK Kota Provinsi Banten. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridhonya kita dapat bersilaturahmi walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Hampir semua sektor terkena dampaknya. Bekerja dan sekolah pun dilakukan di rumah guna menekan meluasnya penularan virus ini. Pemutusan hubungan kerja di berbagai daerah tidak bisa dihindari. Tingkat pengangguran pun meningkat. Ketika tingkat pengangguran meningkat, hampir dipastikan pendapatan dan pemasukan keluarga pun berkurang, atau bahkan tidak ada lagi. Sementara berbagai kebutuhan tetap harus dipenuhi. Sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang istri harus jeli dan peduli dengan keadaan ini. Sudah menjadi tugasnya untuk membantu suami menambah pendapatan keluarga. Hadirin yang saya hormati, di saat waktu kita lebih lama di rumah karena kebijaksanaan PSBB merupakan saat yang tepat untuk memulai pemanfaatan pekarangan kita. Kita harus kreatif dan inovatif menciptakan berbagai peluang yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga adalah pemanfaatan halaman atau pekarangan rumah. Pekarangan atau halaman rumah dapat kita tanami berbagai macam tanaman, baik itu sayuran atau tanaman obat keluarga atau toga. Tidak hanya tanaman yang dapat kita manfaatkan untuk mengisi pekarangan rumah kita. Kolam ikan dengan ukuran yang disesuaikan dengan luasnya pekarangan pun dapat kita terapkan. Hadirin yang berbahagia, pemanfaat pekarangan rumah selaras dengan tujuan program Hatinya PKK. Peningkatan kualitas hidup keluarga menjadi tujuan utamanya. Pekarangan yang telah dimanfaatkan hasilnya dapat memenuhi kecukupan gizi keluarga. Kita pun dapat menghemat pengeluaran karena sayuran dan bahan-bahan lain telah tersedia di pekarangan rumah. Akan lebih baik lagi jika hasilnya melimpah, dapat kita jual kepada orang lain, tentunya hal ini akan menambah pemasukan keluarga. Hadirin yang saya hormati, saya mendukung penuh kegiatan sosialisasi Hatinya PKK ini. Hatinya PKK diharapkan dapat diterapkan di lingkungan rumah kita. Selain untuk pemenuhan kecukupan gizi keluarga kita, juga sebagai peningkatan ekonomi keluarga di masa pandemi seperti saat ini. Dengan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin.
Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bimtek pemanfaatan pekarangan halaman rumah secara resmi dibuka. Ngomong ditutup mulutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Ninik Wahidin Halim selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten yang telah berkenan memberikan arahan dan membuka secara resmi Bimtek pemanfaatan pekarangan halaman rumah tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Ibu-ibu serta Bimtek pada hari ini yang saya hormati, serta hari ini khusus untuk kota seprovinsi Banten dari Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Dengan dibukanya secara resmi Bimtek pemanfaatan pekarangan halaman rumah pada hari ini, maka dapat kita mulai sesi paparan oleh para narasumber. Tetapi sebelum sesi paparan dimulai, berkenan ibu ketua, berikut ibu narasumber, ibu pengurus untuk berdiri untuk foto bersama, sesi foto bersama, dan ibu-ibu para peserta bisa berdiri juga Ibu untuk sesi foto bersama ya Bu, kita per slide Ibu, silakan Ibu. Baik, slide pertama silakan, bersiap. Slide kedua. Slide ketiga. Baik, pada Ibu bisa dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara paparan para narasumber, sebelum paparan dimulai akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan membagi ilmunya dengan kita pada hari ini. Ada Ibu Dr. Insinyur Hajah Aan Muawanah MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dan Ibu Hajah Imas Nur Rahman selaku Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Provinsi Banten. Sesi pertama paparan yaitu dari Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Provinsi Banten kepada Hajah Imas Nur Rahman. Kami silakan, waktu paling lama 30 menit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini di tengah kondisi pandemi Covid-19, tidak menghalangi aktivitas kita untuk berbuat apapun demi kebaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, atas izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Ninik Wahidin Halim, saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan lahan pekarangan dalam memenuhi gizi keluarga. Saya di sini bukan menggurui ibu-ibu, tetapi berbagi pengalaman yang saya yakini ibu-ibu sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman lapangan yang lebih. Materi ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Pokja 3 yang menjadi skala prioritas dan tidak terlepas dari program peningkatan ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan akan tetap menjadi permasalahan pokok di sebagian besar negara di dunia, termasuk di negara Indonesia dan Provinsi Banten yang kita cintai. Seiring dengan semakin besarnya jumlah penduduk, kemampuan daya beli, bahkan terkait dengan iklim yang sangat dinamis, upaya membangun ketahanan pangan keluarga salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di antaranya melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga.
saya akan awali dengan pemaparan materi ini menyampaikan mengenai fungsi sayuran dalam komposisi pangan. Sayuran sebagai lauk pauk, sayuran sebagai menambah selera makan, sayuran sebagai makanan pembuka selera makan, sayuran sebagai bahan pokok pangan, sayuran sebagai bumbu penyedap. Fungsi sayuran bagi kesehatan dan tubuh, membantu sistem pencernaan, mengurangi berat badan, mempertahankan berat badan yang ideal, sumber vitamin A, B, C, E, mineral, Fe, zat besi, kalsium, dan Zn. Serat protein nabati, karotenoid, dan antioksidan. Beberapa jenis sayuran memiliki manfaat preventif terhadap penyakit degeneratif dan penyakit yang berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh. Sayuran daun berwarna hijau dapat mencegah kebutaan. Adapun pengertian pekarangan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pemanfaatan pekarangan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang hijau, bersih, asri, dan berkelanjutan. Pengertian pekarangan secara umum adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang dibatasi oleh pagar dan memberikan manfaat hortikultura berasal dari kata hortus. Kultura dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Sedangkan pengertian filosofis adalah merupakan jendela rumah tangga, mengandung arti bahwa keharmonisan rumah tangga bisa diukur dengan keasrian pekarangan rumah. Ada 3 fungsi pekarangan. Pertama, fungsi teknis. Fungsi teknis pekarangan akan bermanfaat secara maksimal apabila ditanami, dan secara teknis pekarangan berfungsi untuk penyaringan udara kotor, penyejuk udara, penghasil udara, penahan erosi tanah, peresap air permukaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Media pendidikan keluarga atau anak agar cinta alam, sarana rekreasi keluarga, ada keindahan asri, nyaman, nantinya ada kebahagiaan tersendiri. Jadi adanya rekreasi keluarga, sarana rekreasi. Sarana untuk beraktivitas, sarana untuk menciptakan hubungan baik dengan tetangga. Jadi di sini kalau sarana untuk menciptakan hubungan baik dengan tetangga, tukar-tukar sayuran, bisa saling memberi, pada akhirnya kerukunan tetangga terjaga. Menciptakan lingkungan yang asri sebagai cermin kualitas jiwa para penghuninya. Kalau lingkungan asri, teratur, rapi, di hatinya PKK ada hatinya PKK juga lingkungannya yang asri, teratur, rapi. Itu sebagai fungsi sosial. Sedangkan yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu warung keluarga. Malahan risih bu, kalau cucu saya aja udah warung keluarga, di warung keluarga itu seperti sayuran, buah-buahan, peternakan kecil atau unggas dan ikan. Ada apotek keluarga, tanaman obat, dan bumbu. Menambah pendapatan keluarga, sarana usaha keluarga sebagai industri. Sarana keluarga usaha, sarana untuk melatih jiwa wirausaha. Jadi di sini keterlibatan semua anggota keluarga dalam pemanfaatan pekarangan akan tumbuh rasa memiliki dan ikut serta dalam memelihara sehingga akan merasakan manfaatnya. Kreativitas adalah harapan kita. Apalagi dalam situasi pandemi, kita lebih sering berada di rumah dan dituntut untuk berkreasi dan inovasi. Komoditas di pekarangan,
komoditas yang bisa diusahakan di pekarangan adalah komoditas hortikultura, seperti tanaman karbohidrat, talas, umbi, ganyong, dan lain-lain, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, yang sekarang sedang viral seperti aglonema, keladi, anthurium. Orang berburu semua. Janda bolong. Canda bolong, Duda sengsara. ada duda sengsara. Kasihan dudanya sengsara. Tanaman rempah dan obat, Nggak ada. lebah madu, ikan hias, dan ternak kecil dan unggas, jamur merang atau jamur kuping, sarana industri kecil. Iya, jadi viral. Ini pilihan disesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan perkotaan dan perdesaan. Tentunya lingkungan perkotaan dan perdesaan sangat berbeda. Iya. Sama tuh dengan anthurium zaman dulu. Iya. Dua miliar. Iya. Pekarangan bisa dimanfaatkan setiap saat karena tidak terlalu luas, tidak tergantung pada hujan, bisa disiram sendiri dengan air cucian Anak saya kan beras. makan gitu kan, anak saya pertama itu. Sarana Dia bertanam, janda bolong. pupuk, Coba dia bikin dan apa? obat-obatan memanfaatkan limbah rumah tangga. Bibit bisa dibuat sendiri, menyemai sendiri, misalkan tomat, cabai. Saya tegaskan di sini bahwa idealnya pekarangan dikelola oleh semua anggota keluarga, terutama ibu rumah tangga. Karena pekarangan merupakan aset keluarga yang juga sebagai sarana pendidikan dan kreasi itu sekarang dan rekreasi keluarga. Pendidikan anggota keluarga bisa mengenal jenis tanaman, memahami tanaman, manfaatnya, ikut memelihara yang pada akhirnya mencintai alam, mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, memang dalam hal pemanfaatan pekarangan terdapat sejumlah kendala menjadi tantangan kita. Terkait masalah sosial, budaya, ekonomi, diantaranya belum terbiasanya melakukan budidaya pekarangan secara intensif, masih bersifat sambilan dan belum berorientasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektoral dalam memanfaatkan lahan pekarangan, sehingga mampu lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan, antara lain untuk konsep budidaya pemanfaatan pekarangan di tingkat lapangan. Agar diperbanyak rumah-rumah contoh binaan PKK yang memanfaatkan pekarangan yang bisa dijadikan model dan penteladanan bagi yang lainnya. Sebagai penutup, saya sampaikan manfaat atau tidaknya pekarangan yang baik yang ibu miliki sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan ibu serta keluarga, yang pasti pekarangan dan keluarga merupakan sumber daya yang bisa memberikan nilai tambah. Ini contoh-contoh pemanfaatan pekarangan. Nah, ini contoh di halaman rumah. Contoh di halaman rumah, di sini ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang biasa dikonsumsi setiap hari oleh kita semua. Gimana ya? Ambil di mana? Itu Ibu. Ini halaman rumah, ini juga bisa ditanami di halaman rumah pakai pot. Kalau di kota lahannya tidak ada, sempit ya, jadi bisa memakai pot atau polybag. Ini sayur-sayuran yang bisa ditanam di samping rumah, di depan rumah, atau di belakang rumah.
kalau yang ada tanahnya. Kecuali yang tidak ada tanahnya tadi ya pakai polybag. Ada juga kalau di kota pakai alat hidroponik. Nah, ini yang pakai polybag. Karena rumahnya tidak ada halamannya hanya sedikit. Jalan, di depannya jalan bukan halaman. Jadi solusinya memakai polybag. Ini masih di halaman yang sempit. Ini ya masih memakai polybag. Terus contoh budidaya di polybag rawit, ada juga timun, pare. Bosan sebetulnya. Tapi kan jadi kebiasaan. Nah, ini jadi pakai hidroponik. Apa sih itu? Ini banyak yang terdapat di kota-kota yang memang lahannya sempit. Jadi membudidayakannya sayurannya pakai paralon. Ini orang mah rajin ini. Ya rajin ini orangnya. Itu atau itu tuh. Lucu ya. Ada juga pakai drum yang sudah tidak terpakai. Ini berkreasi. Ada yang pakai gebok pisang, gedebok pisang. Jadi tambah dingin kalau pakai gedebok pisang. Biasanya disiramnya karena gedeboknya sudah dingin pagi sore. Nah, ini yang contoh budidaya hidroponik. Banyak yang dilakukan di kota-kota seperti Kota Tangerang Selatan, Cilegon, Kota Serang juga sudah melakukan budidaya hidroponik. Nah, ini contoh budidaya aquaponik. Jadi di bawahnya ada ikannya. Biasanya itu ikan lele. Kalau nggak ada ikan lele, ikan nila. Karena ikan lele dan ikan nila itu kuat. Oh. Ya. Jadi dikelilingi pemanfaatan Nih, itu lehernya. untuk budidaya lahan yang luas. Di mana ini? Nanti. Aneh bilang sama aku. Bagus. Ini lahan yang luas. Ada pemanfaatan lahan tidur. Jadi di kota itu banyak yang lahan tidur tapi tidak dipergunakan. Izin RT, RW, desa, jadi bisa dipergunakan. Yang punya orang Jakarta, misalkan ya Bu ya, kebanyak yang gitu. Jadi dimanfaatkan lahan tidurnya. Terima kasih. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah Ibu-Ibu untuk narasumber kita. Jadi yang dapat saya simpulkan dari berbagi pengalaman tadi Ibu Imas bahwa pentingnya memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga ya Bu ya. Karena
Saya tadi sempat menangkap bahwa sayuran yang kita makan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dapat menurunkan berat badan. Nih, kalau ibu-ibu tentang ada kata-kata penurunan berat badan, pasti langsung langsung tertarik ya Bu ya. Mereka mau. Jadi bagaimana kondisi keluarga kita, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu jauh-jauh, cukup kita manfaatkan pekarangan rumah kita untuk memenuhi gizi tersebut. Yang pada akhirnya ketika pemanfaatan perkarangan rumah itu berhasil, dapat menghasilkan nilai tambah bagi keluarga. Sekarang yang mungkin yang sedang booming, budidaya ember ya Bu ya, budidaya ikan dalam ember, kangkung, dan di dalam embernya bisa lele ya Bu ya, ikan lele ya. Jadi menu makan siang nih kita tidak perlu repot-repot Bu ke warung atau ke pasar, kangkung tinggal petik, lele tinggal goreng, mau pingin sambal tinggal petik di belakangnya Bu ya. Aduh pagi-pagi sudah menu makan siang Bu. Baik, Ibu Imas, terima kasih atas paparannya. Kita akan memasuki ke paparan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten kepada yang terhormat Dr. Insinyur Hajah Aan Muawanah MM. Kami silakan waktu 35 menit. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Dr. Anda Hajah Nini Wahidin Halim, yang juga kami cintai, kami banggakan. Yang saya hormati Ibu-ibu pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Banten. Yang saya hormati juga mungkin saya perlu sapa ini dari kota, Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Ada 4 kota ya. Alhamdulillah hari ini saya berterima kasih sekali kepada Ibu Ketua yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi dengan ibu-ibu semua. Artinya bukan yang di depan ini merasa pintar sendiri, tetapi artinya saat inilah kita bisa berbagi apa yang seharusnya kita lakukan di masing-masing. Tadi dari paparan Bu Imas ada menarik bahwa ada kata-kata segalanya berasal dari ibu. Segalanya berasal dari ibu, itu luar biasa maknanya. Jadi saya sebenarnya sangat senang sekali kalau sudah berhadapan dengan ibu-ibu, karena ibu adalah sumber dari segalanya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Imas. Rasulullah juga mengatakan di hadisnya, sampai 3 kali disebut ibu, 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 baru ayahmu. Artinya apa? Ibu itulah sumber kehidupan kita. Wakil Allah di dunia itu melalui ibu. Dengan sifat Rahman Rahimnya itu tuh melalui ibu. Bagaimana ibu mengandung, bagaimana ibu melahirkan, bagaimana ibu menyusui. Dan kalau di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2011, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang ada di masyarakat. Itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, aktif, produktif. Nah, sehat, aktif, produktif sumber daya manusia itu tergantung pada ibu. Hak asasi manusia itu adalah pangan. Hak asasinya bayi itu adalah ASI. Gitu. Jadi sumber pangan untuk bayi itu adalah ASI. Jadi itu merupakan hak asasinya bayi, Bu. Itulah sumber kehidupan dari awal. Jadi betapa beruntungnya kita sebagai ibu di rumah, ibu di masyarakat, dan bagaimana hubungan sosial kita dan komunikasi kita di rumah maupun di masyarakat. Jadi betapa tepat kalau acara-acara seperti ini yang menjadi sasaran adalah ibu-ibu. Baik, saya akan mencoba bagaimana melihat tantangan dan potensi di ketahanan pangan ini. Tantangan yang pertama adalah penduduk.
penduduk Banten itu jumlahnya menurut BPS itu adalah 13.208.000 sekian. Nah, sementara setiap tahun jumlah penduduk kita meningkat. Artinya peningkatan jumlah penduduk itu seperti deret ukur kalau hitungannya. Sementara untuk ketersediaan pangan, apakah seimbang dengan deret ukur? Jadi ada satu titik nanti terjadi krisis pangan. Akan terjadi satu titik rawan pangan apabila ini kita tidak antisipasi. Apabila kita tidak menjaga bagaimana untuk kestabilan ketersediaan maupun kebutuhannya. Nah, kita perhitungkan itu. Kebutuhan beras salah satu contohnya, kebutuhan beras di Provinsi Banten setiap bulan itu memang bervariasi tergantung dari situasi HBKN, biasanya hari besar itu akan lebih tinggi. Rata-rata kebutuhan kita itu adalah 110.000 ton per bulan. Tapi untuk bulan-bulan tertentu menjelang Idul Fitri itu biasanya meningkat sekitar ada yang 113.000 ataupun sampai 120.000 ton. Itu karena untuk Idul Fitri kan ada kita zakat fitrah, ya, terus untuk bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi ada 4 waktu yang berbeda kebutuhannya. Sehingga total setahun itu kita 1.340.000 sekian untuk kebutuhan beras. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana luas lahan dampak dari pembangunan. Nah, dari pembangunan ini juga akan merubah luas alih fungsi lahan dengan semakin pembangunan dilakukan, kalau kita tidak mengantisipasi dengan teknologi ataupun memanfaatkan lahan-lahan tidur, nah, potensi untuk produktivitas itu akan menurun. Jadi kalau dulu itu kita berpikir bahwa di sekitar kita itu adalah hijau royo-royo, tapi sekarang jadi berganti menjadi hijau ruko-ruko karena bergeser alih fungsi lahan itu semakin tahun semakin terjadi. Dari data 1 tahun di Indonesia itu hampir 200.000 hektar untuk alih fungsi lahan se-Indonesia. Jadi bayangkan semakin lama fungsi lahan kita akan berkurang, sementara jumlah penduduk kita akan meningkat. Gitu. Karena biasanya jumlah penduduk meningkat dan tidak pernah terjadi jumlah penduduk itu menurun gitu untuk setiap tahunnya. Nah, ini ada problem-problem yang kita hadapi. Ada juga pemanasan global, lalu terbatasnya modal dan SDM untuk inovasi pangan. Sangat jarang orang tua kita mendorong anak-anak kita untuk menjadi petani. Sedangkan petaninya sendiri mendorong anak-anaknya tidak untuk menjadi petani. Jadi sampai saat ini, ya lahan saya punya sawah sedikit, karena yang menggarapnya meninggal, akhirnya lahan itu berganti bukan lagi menjadi lahan sawah, gitu yang biasanya sawah, menjadi tanaman-tanaman lain, karena yang biasa mengelolanya sudah meninggal, sementara anaknya tidak ada yang meneruskan. Gitu. Itu persoalan-persoalan yang ada sekitar kita, apalagi di daerah lain. Nah, itulah dampaknya menjadi ada bencana alam, krisis pangan, ada malnutrisi, penyakit menular, terus adanya kematian, terus daya beli masyarakatnya menurun. Nah, sementara potensi kita, ini lahan pekarangan kita belum optimal pemanfaatannya. Banten itu luar biasa potensinya untuk lahan. Gitu. Kota Serang, yang katanya kota Serang, tapi coba kita lihat Walantaka, kita lihat Ciruas, itu yang punya halamannya luas-luas. Jadi tidak seperti perumahan yang ada di kota Tangerang, misalnya kota Tangsel, ataupun kota Cilegon, rata-rata karena sudah dampak dari industri perumahan-perumahan sehingga lahan-lahannya sempit. Tetapi kalau Walantaka kita sudah bingung ini apakah masih kabupaten atau kota gitu, karena rata-rata kepemilikan lahan halamannya cukup luas. Tetapi nah itu kembali luas atau sempitnya bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah tadi Ibu Imas juga sampaikan, apakah karena memang belum tahu bagaimana memanfaatkannya, pengetahuannya belum nyampe gitu, atau belum ada kemampuan gitu, atau memang yang kategori ketiga nih Bu, apakah sebul gitu kan, kalau kita istilahnya sebul gitu.
Tapi saya kira yang ketiga abaikanlah. Tapi mudah-mudahan kalau memang belum berpengetahuan, nah dengan hatinya PKK inilah kita bisa mendapat berbagi bagaimana bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Nah ini memanfaatkan lahan melalui hatinya PKK dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Nah, peran PKK dengan 10 program PKK-nya ini ada hatinya PKK, ada B2SA dan ada pemberian makanan dan juga gemar makan ikan. Lanjut. Ini ada dampak krisis pangan, yaitu adanya kurang gizi pada pertumbuhan manusia, ada gagal tumbuh, lalu ada hambatan perkembangan kognitif, ya, terus menurunnya produktivitas pada usia dewasa, dan gangguan metabolisme. Ini semua akibat dari bagaimana asupan gizi maupun krisis pangan yang terjadi. Nah, kita coba buka bagaimana data stunting dari Provinsi Banten. Ini menurut SSGBI tahun 2019. Posisi stunting Banten itu masih di posisi 23,4%. Artinya dari 10 kematian, dari 10 kelahiran itu masih ada 2 sampai 3 anak yang stunting. Ini menurut data yang SSGBI. Kabupaten Serang ini adalah yang tertinggi, sementara Kota Tangerang Selatan ini yang terendah. Lanjut, mangga. Ini saya kira ini graf dampaknya. Sementara data stunting menurut EPPGM, tetapi ini melihat dari rekap sasarannya juga hanya terbatas. Ini posisinya ada di 18,44. Tetapi biasa kami menggunakan data dari data SSGBI gitu. EPGM ini memang dengan sasaran yang sudah ditentukan. Lanjut. Baik, coba kita lihat kondisi pola konsumsi pangan kita saat ini. Bagaimana kami Dinas Ketahanan Pangan itu bersosialisasi, memberikan edukasi pada masyarakat dari mulai anak sekolah, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Ini bagaimana mensosialisasikan bahwa kita itu harus mampu atau kita menyeimbangkan antara konsumsi sayur buah, pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian itu ditingkatkan karena selama ini konsumsi ini rendah dibanding dengan padi-padian terutama beras dan terigu. Itu tadi dampak dari awal yang saya sampaikan bahwa satu saat kita akan krisis pangan, sementara konsumsi padi, konsumsi beras kita tetap saja seperti itu gitu. Malahan mungkin meningkat gitu. Sementara juga terigu yang kita makan sehari-hari itu, yang kita konsumsi itu hampir 100%-nya adalah impor. Mana ada kita menanam gandum. Tetangga kita tidak ada satupun yang menanam gandum. Lahan seluas apapun di tempat kita tidak ada yang menanam gandum. Semuanya adalah beras. Nah, beras itu dengan tadi jumlah penduduk dan kebutuhan kita yang meningkat itu tuh suatu saat akan terjadi krisis. Sehingga sosialisasi kami dengan memberikan alternatif diversifikasi. Artinya bagaimana pemahaman kepada masyarakat bahwa kandungan karbohidrat antara beras dengan komoditas yang lainnya itu adalah seperti kentang. Kentang itu 100 gram kentang itu nilainya 150 kalau beras 100 gram beras itu 100 gram beras itu nilainya adalah 100. Tapi kalau kentang 100 gram kentang itu adalah 150. Begitu juga ada yang lainnya. Ada tepung talas dan lain-lain. Jadi kalau kita berpikir bahwa bagaimana karbohidrat yang kita konsumsi sebenarnya tidak selalu harus beras. Artinya bukan berarti kita tidak makan kalau tidak makan beras. Kalau kita hitung dari karbohidrat sudah cukup dengan makan kentang dan ubi dan lain-lain. Tapi ya gitu, kita merasa kita belum cukup makan. Apalagi kalau kita di desa, pagi-pagi istilahnya bukan sarapan, istilahnya ngawadang. Kalau bangun tidur tuh ngawadang heula cenah. Ngawadang, terus nanti pagi baru sarapan. Siang makan siang, sore itu istilahnya
mumuluk, kalau pagi mumuluk ya, kalau sore ngawadang, nanti malam makan malam. Nah itu bisa 5 kali makannya gitu. Nah, sementara kan kebutuhan energi kita tidak sebanyak itu. Nah, ini bagaimana makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini adalah konsumsi makanan bergizi penting dalam membentuk sistem kekebalan yang kuat. Dalam kondisi pandemi begini, konsumsi yang kita konsumsi itu kita selalu berpikir bagaimana untuk meningkatkan imun kita gitu. Dulu kita jarang menyentuh rempah-rempah, jarang menyentuh temulawak dan lain-lain. Tapi dalam kondisi pandemi, saya terpaksa setiap pagi minum itu, Bu. Minum rempah-rempah, ada sereh, ada jahe, ada temulawak dicampur jadi satu pakai madu. Nah, itulah salah satu upaya kita untuk menjaga imun tubuh. Terus meskipun makanan bukan sepenuhnya sebagai penangkal infeksi virus, tetapi dengan gizi yang baik, sistem kekebalan akan lebih kuat, sehingga akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Jaga kebersihan diri dengan melakukan cuci tangan, nah biasalah 3M itu yang perlu kita lakukan, cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, ini adalah contoh bahan makanan yang meningkatkan kekebalan tubuh. Next, Mas. Kandungan protein per 100 gram. Kandungan protein per 100 gram ini dari mulai telur bebek, ya, dan terakhir yang paling tinggi adalah daging ayam. Daging ayam itu kandungannya 26,9 gram pada per 100 gram daging. Jadi yang paling tinggi adalah daging ayam. Untuk vitamin A ini minyak ikan, ya, minyak ikan yang paling tinggi. Lalu ada hati sapi, hati ayam, terus ada wortel, kuning telur, mentega, bayam, labu kuning, kangkung, ya, ubi jalar. Sedangkan kandungan vitamin E ini yang tertinggi ada pada minyak bunga matahari. Nah, juga ada kuaci bunga matahari. Nih, sekarang kan lagi musim, kadang-kadang di kantor juga iseng-iseng lah. Kita ngemil kuaci itu yang mereknya, ya, ada mereknya lah dengan rasa yang berbagai macam varian gitu. Nah, sebetulnya kuaci ini juga vitamin E-nya tinggi, terus juga kalsium dan lain-lainnya. Jadi untuk serealia, termasuk kelompok serealia ini untuk biji matahari, ini sangat-sangat bergizi untuk tubuh kita. Sedangkan kandungan vitamin C ini yang tertinggi ada di jambu biji. Jambu biji ini 184 mg ya pada 100 gram. Jadi setiap jambu yang 100 gram itu mengandung 184 mg vitamin C. Jadi dibanding jeruk dan lain-lain, jambu biji itu adalah yang paling tinggi. Jadi ibu jangan malu kalau di halaman ibu punya tanaman jambu, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C. Terus ada kandungan seng, ya, ZN. Ini ada hati sapi, hati ayam, susu, full cream, kacang merah, kuning telur, tempe, daging ayam, kacang hijau, udang, dan tahu. Yang paling tinggi adalah hati sapi. Nah, salah satu untuk pencegahan stunting perlu disampaikan ke Ibu Ketua. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan intervensi untuk daerah-daerah stunting melalui pengadaan beras fortified. Beras fortified adalah beras yang difortifikasi penambahan vitamin A dan vitamin-vitamin lainnya, ada vitamin B1, B3, B6, B9, B12, dan termasuk juga penambahan zinc. Memang harganya berbeda dengan harga biasa dan kemasannya sangat cantik. Itu kami berikan ke Kabupaten Tangerang di 6 kecamatan, Bu. Kami berikan di BPP Kali Asin waktu bulan lalu, itu sejumlah 6 ton 250 kilo. Jadi karena dari peta rentan rawan yang kami miliki, ternyata Kabupaten Tangerang itu dari peta yang 2015 itu banyak anak-anak yang berpotensi untuk itu. Artinya ada beberapa keluarga dari 6 kecamatan itu terpotret kasus-kasus yang stunting. Nah, itulah kami intervensinya melalui beras yang terfortifikasi. Selain itu untuk pencegahan stunting juga kami sudah
di Posyandu Bu, sebetulnya kalau tidak pandemi ini mungkin bisa lebih banyak jangkauannya, tetapi karena pandemi terbatas, kami hanya di 8 kabupaten kota, jadi masing-masing kabupaten hanya 40 anak saja Posyandu. Kalau seandainya memang anggaran lebih besar juga mungkin kita jangkauan lebih besar. Itu satu paket makanan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di situ ada Fortifit-nya, di situ juga ada tambahan makanan yang mengandung vitamin maupun yang mengandung protein hewani dan sayuran dan yang lain. Itu baru di kemarin di hari Senin di Keroncong ya di di Puskesmas. Baik, coba kita lihat apa sih vitamin A itu gitu. Jadi vitamin A adalah membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Tadi sudah ada di tayangan apa saja yang mengandung vitamin A ini, termasuk juga ubi jalar. Ibu-ibu bisa nanam di halaman ubi jalar. Seperti ini semua adalah ibu bisa menanam sendiri ya. Ada ubi jalar, brokoli, bayam, paprika, aprikot mungkin sulit ya karena beda agroklimatnya. Nah, ini susu dan sereal. Untuk vitamin C tadi sudah sampaikan ada beberapa komoditas, jambu biji juga ibu tanam di jambu biji di halaman sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C ibu dan keluarga. Kemudian vitamin E tadi sampaikan juga bagaimana biji bunga matahari. Jadi yang hobi ngemil terus makan sambil ngemil sambil makan biji bunga matahari itu juga cukup baik Bu. Kadang-kadang ada juga sekarang itu sereal-sereal yang sudah jadi, itu bisa kita siram dengan biasanya pakai Thousand Island atau apa Bu yang salad itu, biasa begitu semuanya serealia yang sudah jadi itu kita siram. Itu termasuk ada biji bunga matahari, terus termasuk biji walu, ya biji-bijian semuanya. Nah itu sangat berguna untuk tubuh kita karena kalsiumnya tinggi, vitaminnya juga tinggi. Gitu. Untuk seng juga ada zinc, ini ada di susu, produk gandum. Nah kandungan gizi lain dalam bahan makanan memiliki manfaat seperti vitamin B6, folat, selenium, zat besi dan lain-lain. Nah ini meningkatkan kekebalan tubuh dengan gizi yang seimbang. Ini bagaimana pola menu yang setiap hari kita makan. Ini ada ikan, ada nasi putih, ya, ada pepaya, ada juga sayur bayam. Berapa nilai kalorinya? Berapa kandungan gizinya? Ini bisa terlihat seperti ini. Jadi dengan menu seperti ini kita mendapatkan energi 700 kilokalori. Sementara kita kan rata-rata di Banten itu sekitar 2.100 untuk perempuan, laki-laki sekitar 2.200 kalori. Baik, ini contoh menu snack pagi seperti apa, snack siang dibaca saja mungkin ya Ibu. Ini yang perlu diketahui bagaimana meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk perlindungan terhadap virus, cuci tangan, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini cegah stunting secara terencana itu mulai dari keluarga dan sejak dari kandungan. Ini mulai dari ibu hamil, bagaimana di puskesmas mendapat tablet tambah darah, lalu pemberian makanan tambahan ibu hamil, persalinan dibantu oleh tenaga medis, terus ada instalasi menyusui, berikan ASI eksklusif, tetap berikan ASI dengan tambahan MPASI, lalu berikan imunisasi, pantau pertumbuhan balita, lalu lakukan perilaku hidup sehat bersih dan di rumah, memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bahan baku pangan. Ini yang paling penting, nomor 10. Untuk semua unsur gizi, coba kita lakukan di rumah. Kalau berlebihan, kita bisa jual, ataupun sebagai bentuk sosial kita kepada tetangga, itu kita bisa bagi-bagi juga pada tetangga. Ini peran PKK, permasalahan-permasalahan yang ada, ini kita bisa musyawarahkan melalui musyawarah desa. Lalu juga ini ada pekarangan rumah tinggal untuk lahan mini farm gitu ya. Terus bagaimana juga memanfaatkan kotoran, limbah, terus produk lahan pekarangan seperti sayur mayur, susu murni, daging dan ikan. Ini pendampingan kader PKK, terus juga ada posyandu. Ini adalah kegiatan upaya-upaya pencegahan stunting. Nah, tentang 10 program PKK ini Bu, 10 program PKK ini payung hukumnya jelas.
bahwa sudah ada diatur dalam peraturan presiden, Bu. Jadi tidak sekate-kate lah ada program itu kalau memang bukan karena aturan yang memang harus kita patuhi. Itu aturannya adalah dari Perpres. Untuk Pokja 3 ini ada di pangan, sandang, dan perumahan. Dinas Ketahanan Pangan ini tidak hanya pada lingkup Pokja 3 saja kelihatannya ini, Bu. Mohon izin Bu Ketua, karena kita juga menyangkut gizi, menyangkut keamanan pangan. Ini kita bisa masuk ke Pokja 4 juga, bagaimana kesehatan lingkungan, bagaimana perencanaan melalui keamanan pangan dan lain sebagainya. Lanjut, ini arah pembangunan nasional, kita sudah ada juga bagaimana payung hukumnya, peran dan posisi tim penggerak PKK ini seperti apa. Ini adalah mitra kerja. Kadang-kadang Bu, punten, kadang-kadang apaan sih ngurusin PKK gitu, kadang-kadang ada suara-suara sumbang seperti itu. Mereka tidak paham bagaimana peranan PKK sebenarnya. PKK itu menurut saya ujung tombak dari pembangunan yang harusnya menjadi mitra dari OPD-OPD gitu. Karena ibu-ibu di ujung sana itu sudah terorganisir gitu. Namanya ibu-ibu dalam bergerak itu sudah tidak berpikir bahwa harus ada upahnya, harus ada apa. Tidak ada. Naluri saja, naluri untuk bisa ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta juga untuk kesejahteraan keluarganya. Gitu. Jadi saya juga adalah mantan dari Pokja 3. Jadi saya tahu persis dan paham. Sebelum saya masuk pengurus pun saya selalu mewakili dari dinas, dan setelah jadi pengurus saya semakin paham bagaimana peranan PKK ini di masyarakat. Dan sampai hari ini Bu, kalau kami kegiatan di ketahanan pangan, saya juga selalu mengundang untuk PKK-PKK di kecamatan ataupun di kabupaten, karena itulah menjadi ujung tombak kami juga gitu di sana, terutama untuk pangan lokal maupun untuk pemahaman tentang beragam bergizi seimbang dan aman. Baik, ini mitra kerja program PKK ini juga ada dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus ada juga dari Badan POM, lalu ada Kementerian Pekerjaan Umum untuk infrastruktur. Ini perencanaan melalui BUMD dan dengan RPJMD, lalu penganggaran ini dilakukan. Oke, kelompok kerja PKK Pokja 1 sudah saya sampaikan, lewat saja Mas. Nah, dicanangkannya hatinya PKK ini pada tahun 1982, artinya sudah 38 tahun ya Bu Imas ya. Iya, 38 tahun hatinya PKK ini. Dan ini bertahan karena begitu besarnya manfaatnya untuk kesejahteraan keluarga kita gitu. Sampai hari ini masih tetap dipertahankan dengan program hatinya PKK ini. Bagaimana halaman asli teratur indah dan nyaman, ini untuk peningkatan gizi keluarga, juga peningkatan pendapatan, itu tadi saya sampaikan. Oke, ada sebagai lumbung hidup, ada sebagai warung hidup, apotek hidup, tabungan hidup, ya. Terus ini ada juga macam-macam tanaman dalam pot. Nah ini ada sayuran seperti vertikultur. Nah ini sayuran semua Bu. Ini bagus banget. Kebetulan saya waktu itu ini sebetulnya di daerah kering kerontang Bu, di daerah Goa, di daerah Sulawesi Selatan, yang lahannya sebetulnya tidak sesubur kita gitu. Kalau kita makan subur di mana-mana, dia tidak punya lahan, dia buat seperti ini. Dan kelihatan cantik gitu, dia perkotaan. Halamannya sangat sempit, rumahnya sempit, sederhana gitu, lahannya kering gitu. Tapi dia bisa. Apa tanamannya? Ya, tanamannya apa aja? Ada bayam, kangkung, bayam merah, bayam hijau, kangkung Bu. Itu yang gampang ini ya. Sangat gampang. Ya. Ya, lanjut, besar maupun kecilnya pekarangan yang menyatu dengan rumah hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk menunjang pemenuhan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga. Jadi kalau misalnya tomat, cabai, daun bawang, masa iya sih kalau kita mau numis, kita harus pergi ke warung dulu, ya lebih enak metiklah di halaman gitu. Hanya berapa kebutuhan kita. Nah, kenali juga potensi sumber pangan di sekitar kita. Ada jenisnya apa, manfaatnya apa. Terus kenapa kita harus menanam ini? Kenapa kita harus memasak dengan cara ini? Ini semua pasti ada manfaatnya untuk kebutuhan gizi kita dan keluarga.
Eh, Terus dengan memanfaatkan halaman pekarangan, ini menumbuh kembangkan sikap gotong royong. Jadi kami ada punya program Bu di Dinas Ketahanan Pangan itu adalah pertanian keluarga. Jadi pertanian keluarga itu bantuan pemerintah diberikan kepada mereka, mereka yang menentukan. Mereka mau menanam apa, memelihara apa gitu dengan luas lahan berapa, tapi semua harus berperan, mulai dari bapaknya, ibunya dan anaknya gitu. Kemarin yang sudah bagus itu ada di desa Cisimut, Bu. Pandeglang. Cisimut itu Rangkas, Lebak, Gunung Kencana ke sana. Ya. Jadi kita beri bantuan, dia kelola, dia membuat jahe 3.000 meter, Bu. Jahe semua. Terus dia buat ini buat kandang untuk domba itu 36 ekor. Terus kami tantang, bulan Desember bisa 100 ekor enggak? Saya bilang karena bisa beranak gitu. Jadi bapaknya berperan, ibunya berperan, anaknya semua berperan. Itu ada beberapa yang sedang kami coba di daerah-daerah yang memang itu potensi rentan rawan pangannya tinggi. Nah, ini hasil pengarahan dapat dinikmati seluruh keluarga sehingga menghindari rawan pangan, terus merencanakan secara bersama tanaman apa, terus hewan apa, semua adalah untuk pemenuhan keluarga dan satu saat kalau berlebihan itu akan dijual menjadi sumber ekonomi. Baik, lanjut saja, mungkin ini sistem pangan nasional. Saya akan menyampaikan bagaimana tentang kondisi pola pangan harapan kita nih di Banten ini. Nah, situasi izin waktunya 5 menit lagi. Ya, baik. Situasi konsumsi kita ini perlu disampaikan bagaimana konsumsi per kelompok pangan kita. Padi-padian kita 124 kg per kapita per tahun. Yang miris, Bu, ini ada di buah. Buah itu hanya 0,6 kg per tahun per kapita. Terus gula 4,6 kg. Nah, ini ada juga susu, Bu. Susu itu kita hanya 3,9 liter, Bu. 3,9 liter per kapita per tahun. Artinya, masyarakat Banten ini hanya minum 11 ml per hari hitungannya. Kalau daging kita ada 5,2, terus yang bagus itu adalah dari ikan, 21,5. Ya. Jadi itu perlu juga bahwa ternyata konsumsi dan untuk daging ini rata-rata mereka konsumsi pada hari-hari besar gitu. Jadi di masyarakat kita itu miris, Bu. Kita hanya 5,2 kg per kapita per tahun. Artinya mereka menikmati daging itu pada saat ada lebaran, mereka baru bisa menikmati daging. Jadi saya setelah tahu itu bagaimana kita bisa berbagi ya, misalnya pada saat kurban ya kita upayakanlah di titik-titik daerah yang memang sangat membutuhkan. Baik, ini adalah program-program ketahanan pangan di tahun 2020 ya, ada peningkatan pola konsumsi B2SA, ada promosi B2SA, ada festival pangan. Nah, di bulan November ini ada pelatihan kader pangan B2SA di kantong-kantong kemiskinan, terus ada juga gerakan sadar pangan B2SA. Sementara untuk di 2021 ini kita juga masih ada promosi pencapaian target konsumsi, terus ada promosi penganekaragaman konsumsi, terus ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi. Nah, demikian mungkin artinya bahwa bagaimana kami secara konsisten dan komitmen untuk tetap bersinergi dengan PKK. Kami sangat berterima kasih bahwa PKK adalah ujung tombak kami di lapangan, Bu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa ditayangkan video-video yang saya kira ini bisa menambah pemahaman pengetahuan untuk teman-teman di kabupaten kota. Dan terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rumah kebun bibit ini dikelola oleh kelompok wanita tani Ini Mawar Kencana, Desa Ujung Tebu. kebun bibitnya Anggota dan pengurus menyiapkan bantuan polybag untuk ditanami berbagai tapi macam ada pengembangan ada tanaman. bakal saja Sehingga setelah pembibitan setelah itu mereka harus mandiri. dengan umur 1 minggu atau 2 minggu, maka akan didistribusikan oleh ketua kelompok ke anggotanya guna memenuhi kebutuhan anggota, yaitu pekarangan lahan atau lahan pekarangan yang akan dikelola oleh masing-masing anggota. Nah, dari hasil distribusian ini, anggota harus menyiapkan rak-rakan untuk agar bisa menata rapi polybag. Apabila setelah hasil ini berhasil, maka kebutuhan tanaman ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu telah terpenuhi, maka bisa tanaman ini bisa dipasarkan oleh masing-masing anggota ataupun ketua kelompok wanita tani. Dari setelah penjualan atau pemasaran, mungkin dari hasil itu bisa disisihkan untuk kas KWT dan yang sisanya dibelikan lagi dan diputarkan lagi untuk pembibitan kembali. Nah, dari itu setelah pembibitan kembali diputarkan kembali terus sampai berhasil, sampai berkembang dan menjadi mandiri. Ini Pak lagi panen bawang. Panen bawang, Iya. Tanam di polybag ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binur Rahmatullah. Saya selaku koordinator penyuluh pertanian. Saya bertugas di BPP Kecamatan Ciomas. Di BP Kecamatan Ciomas ini ada salah satu kegiatan, yaitu KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kawasan Rumah Pangan Lestari ini difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang. Kebetulan di Kecamatan Ciomas, khususnya Desa Ujung Tebu, ada KWT Mawar Kencana yang diketuai oleh Bu Haji Siti Jakseria. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang telah berjalan dengan lancar, sehingga kebutuhan ibu rumah tangga terpenuhi. Kegiatan ini membibitkan satu rumah bibit. Apa sih manfaat rumah bibit? Satu, yaitu untuk membibitkan tanaman-tanaman yang akan ditanam oleh ibu-ibu KWT. Adapun rumah bibit ini ya berbentuk greenhouse untuk menghindari dari hama, termasuk ayam, kambing, dan semua penyakit yang akan menyerang bibit tersebut. Kegiatan ini setelah pembibitan akan didistribusikan oleh anggota. Nah, penerima itu anggota. Anggota itu akan diberikan tanaman-tanaman yang telah dibibitkan oleh ketua kelompok, sehingga yang disebut namanya pekarangan. Jadi lahan pekarangan, untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk ibu-ibu KWT, sehingga memudahkan ibu-ibu KWT untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, selain rumah bibit, adapun demplot. Nah, demplot ini kegiatan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani. Jadi di sana berbagai macam tanaman, termasuk tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman yang lainnya. Selain kegiatan ini, ibu-ibu juga menyiapkan rak-rakan. Nah, rak-rakan ini dibuat bersama-sama
dari ketua sampai anggota, dikelola oleh dari ketua dan anggotanya, sehingga kita transparan demi berjalannya kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Apabila setelah hasil ini berhasil, maka kebutuhan tanaman ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu telah terpenuhi, maka tanaman ini bisa dipasarkan oleh masing-masing anggota ataupun ketua kelompok wanita tani. Setelah penjualan atau pemasaran, mungkin dari hasil itu bisa disisihkan untuk kas KWT, dan yang sisanya diberikan lagi dan diputarkan lagi untuk pembibitan kembali. Nah, dari itu setelah pembibitan kembali diputarkan kembali sampai berhasil, sampai berkembang dan menjadi mandiri. Harapan kami buat umumnya KWT Kecamatan Ciamas, khususnya Desa Ujung Tebu, KWT Ujung Tebu, untuk bisa mandiri dan berkelanjutan, sehingga kami dan rekan-rekan kami, para pendamping, bisa terus mendampingi dan melihat keberhasilan ibu-ibu KWT. Tujuan kami adalah memberdayakan ibu-ibu rumah tangga supaya pekarangan-pekarangan yang ada bisa dimanfaatkan. Kami harap kepada ibu-ibu untuk terus berlanjut dan berkembang sehingga bisa menularkan ke yang lain, sehingga akan menjadi kawasan rumah pangan lestari. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Jaksariah, Ketua KWT Mawar Kencana, Kampung Gunung Kancana, Desa Ujung Tebu, Kabupaten Serang, Banten. Tanamnya itu pakcoy, cabe, tomat, sosim, saladri, terong, semuanya aja itu sayur-sayuran. Manfaat yang dirasakan itu banyak, lumayan. Udah pada anggota itu udah pada menjual saladri. Video yang satu lagi. Ini yang di Lampung. Nah, ini bentuk rumah bibitnya, Bu. Jadi rata-rata semua pakai baja ringan. Untuk penggunaan itu asli.
satu rangkaian dengan paparan dari Ibu Aan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Mudah-mudahan tayangan video yang telah ditayangkan tadi dapat menginspirasi para peserta BIMTEK kita pada hari ini untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Baik, Ibu, acara selanjutnya yaitu, sebelumnya akan saya sapa dulu para peserta kita hari ini. Peserta dari Kota Tangerang, bisa lambaikan tangan, Ibu. Halo, Ibu. Kota Tangerang. Alhamdulillah. Kemudian Kota Cilegon, Ibu. Lambaikan tangan, Ibu. Kota Cilegon. Ada? Baik. Kemudian Kota, ada. Alhamdulillah. Ramai sekali, Ibu. Tetap jaga jarak ya, Ibu, ya. Maskernya dipakai. Ramai. Kemudian Kota Tangerang Selatan. Mana nih Kota Tangerang Selatan? Bisa lambaikan tangan. Kota Tangerang Selatan. Baik. Kemudian Kota Serang. Mana nih, Bu? Oke, salam sehat semua ya Ibu-ibu. Kota Serang. Kota Serang. Alhamdulillah banyak. Top. Mantap, Bu. Mantap. Top. Baik. Baik, sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari para peserta. Saya akan membuka pertanyaan, 2 orang penanya. Mohon lambaikan tangan. Kemudian sebutkan nama dan dari tim penggerak PKK kota mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, silakan Ibu. Yang akan mengajukan pertanyaan, mohon lambaikan tangan. Pengeras suara bisa dinyalakan kembali ketika akan bertanya. Dari Kota Serang. Dari Kota Serang. Oh, keren ini di satu ruangan kan. Ada. Dari mana silakan Ibu? Dari Kota Serang ya. Sebutkan nama, ditujukan kepada siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Curug, Kota Serang akan bertanya pada ketahanan pangan, khususnya tentang stunting, yang mana yang sudah kami terima untuk Puskesmas Curug. Yang stunting itu mohon maaf Bu, kalau bisa dari bantuan B2S itu agak diperbaiki. Soalnya yang kami terima saat kami memberikan kepada balita yang stunting itu bisa disepakatkan gimana Ibu? Karena itu yang diberikan itu sangat sedikit dan kami menerima kemarin kayak buah-buahan itu kecil sekali. Bentuk jeruknya juga kacang hijaunya dan telur memang kami juga ada 4 kalau tidak salah ya. Jadi mohon Bu untuk ke depan karena kami memberikan juga mungkin agak telat. Jadi bahan makanan itu seperti brokoli juga kembang kol itu membusuk. Jadi yang kami terima itu yang kami berikan itu sangat didikan Bu, seperti sayurannya. Mohon untuk ke depan kalau ada bantuan lagi, dan alhamdulillah sekarang Bu kita dapat informasi dari Puskesmas bahwa kami menerima bantuan lagi untuk B2S yang stunting atau yang gizi kurang. Tapi saat ini belum dilihat karena nanti siang pembagiannya jam 1. Jadi mohon ketahanan pangan, mohon diperbaiki sayurannya Bu. Kami saat mengasihkan ke balik itu sangat miris dan menyedihkan Bu. Agar lebih baik lagi untuk sayuran dan buah-buahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan yang kedua, silakan Ibu. Dari Kabupaten mana? Dari Kabupaten mana? Dari Yes, kota mana? Sebutkan. Silakan Ibu. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Sudah? Baik. Untuk itu kita langsung menjawab saja pertanyaan yang diajukan dari Kecamatan Curug, Kota Serang untuk Bu Aan. Silakan Bu Kecamatan Aan. Curug, Kabupaten Tangerang, apa Kota Serang. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kecamatan Curug. Jadi ini jadi bahan evaluasi bagi kami, Bu. Nah, ini terima kasih Ibu sudah melaporkan bahwa ternyata kondisi sayuran yang nyampe ke tempat Ibu itu kurang berkenan, artinya kurang memenuhi syarat, sudah layu dan lain-lain. Memang itulah resiko kalau kita mengirimkan bahan segar. Ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk tahun-tahun yang akan datang, itu harus dipertimbangkan dalam pengiriman bahan segar. Memang intinya sebetulnya kami hanya pada kaidah bagaimana bisa membantu atau mengirimkan yang B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Tetapi kalau memang untuk sayuran segar itu beresiko, ini akan kami pertimbangkan selanjutnya. Apakah kami ganti dengan buah-buahan atau dengan yang lain. Dan di beberapa provinsi pun ada beberapa keluhan, malahan yang protein hewaninya, yang seperti Iya, tapi dia nggak tahu ininya apa. dan lain-lain. Melihat posnya doang. Nanti akan kami perbaiki. Terima kasih atas informasinya. Sana masuknya apa? Baik, demikian jawaban dari Bu Aan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Bacaannya apa? Lagi Bu, barangkali ada yang mengajukan pertanyaan dari mana, dari kota mana, silakan. Dari Kota Serang lagi. Baik, silakan Ibu. Namanya ya Bu, dari mana Ibu? Tentang lingkungan yang asli sebagai cermin kualitas jiwa para penghuni yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran Ibu, suaranya mohon bisa lebih diperjelas Bu. Sebagai cermin kualitas jiwa para penghuninya. Yang bagaimana? Fungsi sosial. Maskernya dibuka. Boleh maskernya dibuka dulu sementara Ibu, ketika akan mengajukan pertanyaan, setelah itu bisa dipakai lagi maskernya ya Bu ya. Supaya jelas. Supaya kita bisa mendengarnya lebih jelas Bu. Baik. Menciptakan lingkungan yang asli sebagai cermin kualitas jiwa para penghuninya yang seperti apa? Bisa diulangi Ibu? Nggak jelas. Kurang jelas Ibu suaranya Bu. Menciptakan lingkungan yang asli sebagai cermin kualitas jiwa para penghuninya. Seperti apa? Iya. Kepada siapa Ibu pertanyaannya Bu? Ditujukan kepada siapa pertanyaannya Bu? Tahanan pangan. Aan. Ibu Aan. Apa sih pengerti? Penciptaan lingkungan yang asli yang seperti apa? Ya? Oh, oke. Baik, akan dijawab oleh Bu Aan ya Bu ya pertanyaannya Bu. Baik. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa, bagus Bu. Jadi bagaimana sih menciptakan menciptakan lingkungan yang memang sesuai dengan yang kaidah-kaidah itu tadi gitu, bagaimana pemenuhan gizi keluarga. Saya dulu pernah memaparkan mungkin di Kota Tangerang ya, bagaimana ada satu rumah yang memang semuanya terpenuhi gitu. Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga dari sisi protein hewaninya, dari sisi vitaminnya, maupun dari unsur-unsur yang lain. Itu di dalam
sekarang kembali pada luas lahan kita gitu. Tapi artinya kalau memang luas itu akan kita lebih leluasa untuk mengelolanya. Tapi seandainya pun sempit, komponen-komponen yang sebaiknya ada itu adalah coba bagaimana ada nggak protein hewani melalui ikan misalnya. Sekarang kita tidak perlu lagi kolam harus besar. Kita pakai tong aja. Ada tadi sebetulnya di tayangan saya yang kedua, di video saya yang kedua, sebetulnya ada. Bagaimana kita istilahnya sekarang minaponik, Bu. Saya buka aja ya. Istilahnya ada minaponik. Di video kedua tadi saya mungkin tadi tidak sampai tuntas untuk video kedua. Ada minaponik, artinya kita menggunakan tong yang tidak terpakai, itu di atasnya kita tanam sayuran, dan di bawahnya itu adalah ikan. Apakah ikan nila ataupun ikan lele. Nah, kita bisa panen untuk sayuran hanya jenis-jenis yang tahan dengan air yang banyak, itu biasanya kangkung maupun seledri, itu kita bisa panen beberapa kali sambil kita memanen sayuran, kita juga memanen ikan. Jadi ada komposisi antara protein hewani, terus vitaminnya itu melalui sayuran maupun buah-buahan. Itu saja sebetulnya komposisi yang ideal yang menjadi salah satu penilaian kami di hatinya PKK, bahwa bagaimana halaman itu bisa berkontribusi untuk pemenuhan gizi keluarga. Bagaimana Bu, kira-kira bisa masuk? Bisa ditangkap ya Bu ya penjelasan Bu An ya Bu? Dari Kota Serang? Cukup Bu? Ya. Baik. Oh, baik, silakan Ibu dari Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari pengurus Kota Serang ingin kaitannya dengan tiga programnya yang menjadi andalan adalah hatinya PKK. Jelas. Kalau bisa pakai mic bagaimana? Kami tidak menjelas dengan jelas Ibu. Bagaimana Bu? Wilayah Kota Serang itu masih banyak lahan yang luas-luas ya, beda dengan kota lain. Tapi ada sedikit kendala pada saat kita penilaian hatinya PKK, karena dengan luasnya tanaman atau tanah yang harus kita pakai, harus kita tanami, itu menjadi kendala bagi kami Bu. Karena pembinaannya itu ya sedikitnya ada sedikit masalah untuk masyarakat di sekitarnya. Nah itu apakah dengan penilaian yang sangat luas itu bisa kita limpahkan ke yang misalkan di daerah yang kompleks atau ringan gitu seperti itu. Pemanfaatan lahan lebih terisi dibandingkan dengan lahan-lahan yang masih luas itu. Maka ya itu tadi yang akan sampaikan ada sedikit susah itu ya untuk seluruhnya bisa terpakai untuk dimanfaatkan masyarakat. Itu adalah penilaian yang kompleks atau penilaian itu bisa dinilai ada apa ya? Ya maksudnya ada perbedaan nggak antara penilaian yang lingkungannya luas dengan yang lingkungannya agak sedikit gitu. Terus yang kedua, apakah lokasi-lokasi yang akan kita nilai, misalnya nih ada satu lokasi dijadikan dua penilaian, satu hanya PKK, yang kedua misalkan dengan LBS-nya atau PHLS-nya. Apakah itu bisa dijadikan satu penilaian
Baik Ibu, tatap muka aja terima ya. kasih Kiki, atas ini pertanyaannya. aja WhatsApp. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, karena kami tidak mendengar dengan jelas pertanyaannya Bu, karena feedback di kami Bu. Jadi mungkin nanti akan ada pertemuan sendiri ya, rapat persiapan tentang penilaian hatinya PKK yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu seperti itu ya Bu ya, penilaian hatinya PKK ya Bu. Ya, atau mungkin nanti bisa chat di WhatsApp grup PKK Kabupaten Kota Ibu, atau mungkin langsung mau japri ke Ibu Ketua Pokja 3, dipersilahkan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasi dan pertanyaannya pada Bimtek siang hari ini. Waktunya kita menutup pertemuan kita hari ini meskipun secara virtual, tapi alhamdulillah antusias ibu-ibu sangat kami hargai, apresiasi. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua Ibu. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan dari paparan narasumber tadi adalah pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah kita untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga dan diversifikasi pangan untuk meningkatkan gizi keluarga, khususnya anak-anak dalam pencegahan stunting. Pentingnya kerjasama yang solid dengan mitra-mitra PKK untuk bersama-sama mencegah stunting. Baik, demikianlah Bimtek pemanfaatan perkarangan rumah tingkat Provinsi Banten tahun 2020 ini dapat kita lalui bersama dengan baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, partisipasi ibu-ibu semua dari Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Insya Allah kita dapat bertemu kembali pada lomba hatinya PKK yang suratnya akan menyusul di hari ini. Insya Allah Ibu akan disampaikan, akan dikirimkan ke kabupaten kota. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bu, untuk daftar sertifikat sebelum jam 11 Ibu siang ini, karena akan kami tutup jam 11. Terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa untuk mengisi akses data sertifikat ibu-ibu semua. Sudah selesai? Enggak masuk. Mohon doa. Lanjut lagi. Dan ini Bu, materinya udah di-share. Udah Bu. Iya, itu materinya udah di-share. Lagi download. Iya lagi di download gitu. Iya lagi di download.